Pembenci Jokowi gak capek dan gak tahu malu. Kerjaannya fitnah dan caci maki keluarga presiden. Presiden Joko Widodo, Jokowi, adalah sosok pemimpin yang kerap menjadi sorotan publik. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ia tidak hanya menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga serangan bertubi-tubi berupa fitnah dan cacian yang ditujukan kepadanya dan keluarganya. Mengapa para pembenci Jokowi seolah tidak pernah lelah melontarkan serangan? Dan apakah ini mencerminkan budaya demokrasi yang sehat? Pola serangan, dari fitnah hingga caci maki. Serangan terhadap Jokowi dan keluarganya seringkali diwarnai oleh fitnah tanpa dasar. Berita bohong atau hoaks tentang Jokowi dan keluarganya kerap beredar di media sosial. Isu-isu mulai dari tuduhan agama hingga gosip personal dilontarkan tanpa bukti yang jelas. Cacian yang tidak beretika. Tak hanya Jokowi, anggota keluarganya, seperti Ibu Iriana, Gibran Rakabuming, dan Kaesang Pangarep, juga kerap menjadi sasaran. Cacian ini seringkali bernada menghina fisik, pilihan hidup, atau bahkan usaha bisnis keluarga. Manipulasi narasi. Beberapa pembenci Jokowi kerap memanfaatkan momentum atau peristiwa tertentu untuk memutarbalikkan fakta demi menciptakan narasi negatif. Motif di balik kebencian. Apa yang sebenarnya memotivasi kelompok-kelompok ini untuk terus menyerang Jokowi dan keluarganya? Berikut beberapa kemungkinan. Kepentingan politik. Banyak serangan terhadap Jokowi muncul dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Dengan menciptakan narasi negatif, mereka berharap dapat melemahkan legitimasi pemerintahan Jokowi. Polarisasi sosial. Polarisasi yang terjadi sejak pemilu 2014 dan 2019 masih terasa hingga kini. Kelompok yang tidak menerima hasil pemilu terus berusaha merongrong dengan menyebarkan kebencian. Ketidaktahuan. Tidak sedikit yang menjadi penyebar fitnah dan kebencian karena kurangnya literasi media. Mereka percaya pada informasi yang belum tentu benar dan tanpa verifikasi. Dampak kebencian terhadap keluarga Jokowi. Serangan yang tak henti-hentinya tentu berdampak pada kehidupan pribadi keluarga Jokowi. Meski mereka jarang merespon secara langsung, tekanan psikologis akibat serangan tersebut tidak bisa diabaikan. Namun, keluarga Jokowi justru menunjukkan sikap yang tenang dan tetap fokus pada aktivitas mereka masing-masing. Contohnya, Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo dan Kaesang yang aktif sebagai pengusaha, keduanya tetap melaksanakan tugas dan peran masing-masing meskipun kerap dihujani komentar negatif. Sikap ini menunjukkan ketangguhan mental keluarga Jokowi dalam menghadapi berbagai serangan. Demokrasi dan etika. Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Namun, kritik yang sehat seharusnya didasarkan pada fakta, bukan fitnah atau kebencian. Sayangnya, fenomena yang terjadi terhadap Jokowi dan keluarganya mencerminkan lemahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang etika dalam berdemokrasi. Budaya demokrasi yang sehat membutuhkan kritik yang konstruktif. Kritik harus disampaikan dengan tujuan membangun, bukan meruntuhkan. Literasi media. Masyarakat perlu diedukasi untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu tegas terhadap penyebar hoaks dan fitnah yang merusak tatanan sosial. Penutup. Jokowi dan keluarganya telah membuktikan ketangguhan mereka di tengah badai fitnah dan kebencian yang tak henti-hentinya. Namun, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan beretika. Jangan biarkan fitnah dan kebencian menjadi hal yang biasa. Sebaliknya, mari kita dorong budaya kritik yang bermartabat demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan. Sampai jumpa.